Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang masih setia untuk bersama dengan kami belajar tentang ilmu fikih, tentang kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam agama Islam. Kemarin kita sudah membicarakan terkait dengan rukun Islam, yaitu rukun Islam yang pertama syahadat. Syahadat kemarin sudah kita jelaskan cukup gamblang. Maka untuk yang sekarang kita akan belajar tentang rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat ini memegang peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab sholat adalah merupakan media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media kita untuk menyembah kepadanya. Jadi sholat itu punya aturan-aturan yang wajib kita taati, aturan-aturan yang wajib untuk kita laksanakan. Kalau tidak mengikuti aturan, bagaimana tata cara tentang sholat, maka sholat pun tidak sah. Jadi sia-sia ibadah sholat yang kita jalankan hanya jumpalitan saja. Hanya dapat capeknya saja. Maka pahami baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Jangan diganti channel apapun dulu. Karena ini adalah merupakan ilmu untuk bekal sahnya ibadah. Tapi sebelum saya teruskan tentang penjelasan yang terkait uraian sholat, ini mohon bantuan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah untuk like, subscribe, juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan. Ya, tolong kalau ini bermanfaat nantinya di-share kepada seluruh masyarakat muslimin wal muslimat yang membutuhkan. Dari udah dipencet belum untuk tombol like yang jempol ke atas itu? Kemudian tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya channel ini selalu bisa berkembang ya. Mohon dibantu. Dan saya juga harus menyampaikan tentunya apa yang kita ngaji, kita belajar bersama ini banyak kekurangan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf terutama kepada para alim, pada para ulama. Kehadiran kami di sini sekedar belajar bersama. Kalau ada kurang-kurangnya, mohon untuk dimaafkan, mohon untuk dimaklumi, dan mohon dengan segala hormat untuk dikoreksi, diluruskan, supaya benar pemahaman kita bersama tentang agama Islam. Sengaja saya menyertakan sumber kitab asli dalam setiap saya belajar dan mengaji bersama dengan seluruh masyarakat ini. Tujuannya adalah bila ada hal yang perlu dikoreksi bersama, kita referensinya jelas. Bagi yang belum punya kitabnya silahkan beli di toko kitab atau melalui online juga bisa, di toko kitab terdekat juga bisa. Kitabnya tipis, murah, tapi insya Allah manfaatnya luar biasa. Namanya kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Al-Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, bil kolam Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar. Ini juz awal ya, juz awal kita. Memang kitab ini untuk kita ngaji yang mulai dari nol, dari dasar untuk kalangan masyarakat yang masih awam
yang sepuh-sepuh pengen belajar agama, yang sudah tua-tua pengen belajar agama, ini pemahamannya mudah. Makanya saya sengaja memilih kitab fikih ini supaya kita semuanya mudah dalam memahami. Yang penting kita paham, yang penting kita mencari kebenaran bersama-sama supaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sah. Kalau Allah sudah menerima amal ibadah kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Baik saja, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna iqamis shalah? Ini rukun Islam yang kedua, yaitu mengerjakan sholat. Syahadatnya sudah, pemahaman tentang syahadat sudah. Saat ini kita memahami rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Apa itu sholat? Sin soal ma iku opo makna iqamis shalah utawi maknane ju menengake sholat. Apa sih maknanya? Apa sih artinya? Bagaimana uraian tentang mengerjakan sholat yang menjadi rukun Islam yang kedua? Jim jawab, maknahu utawi maknane iqamis shalah iku fi'lus sholawati nglakoni piro-piro sholat al-khamsi kang 5. Maksudnya adalah kita menjalankan sholat 5 waktu. Paham ya? Sholat ini 5 waktu ini merupakan sholat wajib, sholat fardu yang harus selalu kita kerjakan 1 kali 24 jam. Ya. Sholat 5 waktu itu apa saja? Uraiannya demikian. Sin soal mas sholawatul khamsu. Ma iku apa? As-sholawatu utawi piro-piro sholat al-khamsu kang 5. Jawab, hiya utawi sholat kang 5. Sholat 5 waktu itu bagaimana sholat 5 waktu itu? Apa saja sholat 5 waktu itu? Hiya utawi sholat kang 5 iku as-subhu sholat subuh. Wa dhuhru lan sholat dhuhur. Wal asru lan sholat asar. Wal maghribu lan sholat maghrib. Wal isya'u lan sholat isya'. Jadi sholat ini ada 5, jelas dan selalu harus kita kerjakan 1 kali 24 jam. Yaitu 1 sholat subuh, wal dhuhru dan sholat dhuhur, wal asru dan sholat asar, wal maghribu dan sholat maghrib, wal isya'u dan sholat isya'. 5 ya, jangan dikurangi. Ayo, siapa yang suka mengurangi sholat ini? Kerjakanlah sholat 5 waktu. Bawahnya, sin soal madza yalzamu qabla sholati. Madza ing apa yalzamu wajib apa ma qabla sholati ing dalem sadurunge sholat. Apa yang harus kita lakukan sebelum mengerjakan sholat? Ini perhatikan betul. Ya, hati-hati, waspada. Sholat kita akan sah atau tidak itu diawali dari ini. Apa itu? Jawab, yalzamu qabla sholati al-wudu'u. Yalzamu wajib qabla sholati ing dalem sadurunge sholat apa al-wudu'u wudu. Jadi sebelum menjalankan ibadah sholat, kita diwajibkan untuk melakukan wudu. Ya. Keterangan yang bawah, ini harus saya sampaikan juga. Ini. Ya.
Wudu iku dadi syarate sahe salat. Krana Allah Ta'ala wis dawuh kang artine ngene. He wong mukmin, nalika sira kabeh karep njenengake salat, mongko padha masuwa sira kabeh ing rai ira kabeh lan pira-pira tangan ira kabeh tumeka marang pira-pira sikut. Lan ngusapa sira kabeh ing pira-pira sirah ira kabeh lan masuha sira kabeh ing pira-pira sikil ira kabeh tumeka kemeren loro. Al-Qur'an surat Al-Maidah. Jadi ini sejalan selaras dengan firman-Nya Allah yang ada di dalam surat Al-Maidah. Ya. Artinya apa? Artinya nanti saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Soal ini ya. Kam furudul wudu'i. Kam iku pira furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Ada berapa fardunya wudu? Fardu itu berarti merupakan rangkaian kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan. Itu namanya fardu. Jawab. Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Apa saja 6 itu? Saya jelaskan setelah Anda kasih like, kasih subscribe. Jangan lupa ya. Ini demi berkembangnya channel kita ini. Channel kita bersama-sama supaya selalu eksis. Baik. Al-awalu an-niyatu. Al-awalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Yang pertama fardhunya wudu adalah niat di dalam hati. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi basuh rai. Fardhunya wudu yang kedua adalah membasuh wajah, membasuh muka. Ya. Tetapi ini antara fardhu yang awal berupa niat dengan fardhu yang kedua berupa membasuh wajah, ini adalah bersamaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika air yang ada di tangan itu menyentuh wajah, bersamaan dengan pertama kali menyentuhnya air ke wajah, maka di situ pula niat di dalam hati kita letakkan. Kita mengucapkan niat di dalam hati. Itu bersamaan dengan pertama kali menyentuhnya air ke wajah, ke muka. Paham ya? Jadi airnya menyentuh muka, pas pertama kali hatinya langsung mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Atau dengan bahasa apapun juga boleh. Bagaimana sepahamnya Anda sekalian. Yang penting intinya adalah berniat. Nanti ada uraian niatnya seperti apa? Nanti ada ya. Ini saya lanjutkan yang ketiga dulu. Asalisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul. Nah, ini ada kesalahan nih. Ada kesalahan cetak. Ya. Ada kesalahan cetak. Coba, ini perlu kita lingkari. Nah, ini. Ini ya. Jadi, ini yang ketiga dari fardhunya wudu itu bukan ghuslul wajhaini. Karena wajhaini artinya adalah dua wajah. Tetapi
Fardunya wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Berarti redaksi kalimatnya bukan wajhaini, melainkan adalah yadaini, dua tangan. Yadun tangan, yadaini dua tangan. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro ma'al mirfaqoini sartani sikut loro. Artinya adalah membasuh kedua tangan sampai pada siku. Tapi saya sarankan jangan hanya sampai siku, takutnya kurang. Mending ditambahin naik sedikit, sehingga siku pasti kebasuh semuanya. Malah dalam kaidah fiqhiyah dikatakan ma yutimu al-wajib fahuwa wajibun. Di mana yang untuk menyempurnakan perkara wajib, maka hukumnya pula wajib. Ya, wajib pula itu. Menambah sedikit itu juga hukumnya wajib, menambah pada basuhan yang ada di siku. Naik dikit lah, ya. Jangan terlalu pas jadi orang itu. Nanti akan saya jelaskan membasuh itu apa, mengusap itu apa, ya. Karena ini keempat adalah ada kata mengusap. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu ba'di roksi, ngusap sebagian sirah. Mengusap sebagian sirah. Dalam hal ini yang disebut sebagai roksun atau sirah dalam hal wudhu itu adalah kepala yang ditumbuhin rambut, yang ada akar rambutnya itu. Ya, kalau rambutnya gondrong gimana? Ya yang pada dekat akarnya, biar nggak terlalu berlebihan, ya. Jadi kalau gondrong diambil bawahnya, nanti nggak sah malahan. Maka ambillah yang terhitung sebagai kepala adalah yang masih ditumbuhi rambut. Nah kalau botak gimana? Nah kalau botak ya, yang dulu bekas ditumbuhi rambut di mana? Itu aja. Ya, jangan dibikin pusing. Tapi lakukan. Arabihu mashu ba'di roksi. Membasuh sebagian kepala. Ini maaf. Arabihu mashu ba'di roksi, mengusap sebagian kepala. Ini saya terangkan yang tadi ghuslu semua ya. Ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, sekarang mashu ba'di roksi. Keterangannya begini, jadi ada perbedaan yang jelas antara ghuslun dengan mashun. Kalau ghuslun, membasuh, itu air yang digunakan untuk membasuh harus air yang suci dan mensucikan, serta air yang mengalir. Airnya harus mengalir. Tetapi kalau mashun, mengusap, itu tidak harus air yang mengalir. Yang penting air yang suci dan mensucikan, diambilnya dari situ. Jadi cukup diusap saja kalau mashun itu. Mashu ba'dir roksi. Kepalanya sebagian diusap. Pakai air. Dibasahin tangannya pakai air lalu diusapkan ke kepala. Tidak harus sampai basah kuyup kepalanya kayak orang keramas itu ya jangan. Nanti kalau sehari 5 kali bisa pusing kepalanya, malah masuk angin, malah meriang. Ya. Selanjutnya adalah al-khamisu utawi kang kaping 5 ghuslur rijlaini. Ini pakai redaksi ghuslur rijlaini. Membasuh lagi. Ghuslur rijlaini iku membasuh sikil loro ma'al ka'baini sartani kemeren loro. Syarat atau bukan syarat, farobunya wudhu yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kakinya ikut, ya, sampai dengan
mata kaki. Tapi kalau ini terlalu mepet, khawatirnya nggak bisa mencukupi, tidak semuanya mata kaki terbasuh, area di sekitar mata kakinya terbasuh, sebaiknya dilebihin. Jadi di atas mata kaki. Nah kalau sampai mata kaki aja gimana? Kalau mencukupi sebagai seluruhnya terbasuh di mata kaki, nggak apa-apa. Tapi khawatir kan kita nggak bisa mengukur nih. Lengah dikit nggak sah wudhunya nanti. Mending ditambahin sedikit, dilebih sedikit. Ya naik dikit itu bisa dibasuh semuanya untuk kaki dan mata kakinya. Jadi sampai seatas mata kaki. Paham ya? Ini redaksinya membasuh loh ya, harus ada air mengalir. Asadisu utawi kang kaping 6 iku atar tibu urut. Fardu yang nomor 6 itu harus tertib atau urut. Nggak boleh tidak urut. Contoh, urutan daripada fardu itu dari tadi saya sampaikan adalah niat yang dibarengkan dengan membasuh wajah. Jangan sampai nanti nggak urut. Kakinya dulu, baru sebagian kepalanya, baru wajah. Atau dibolak-balik nggak jelas, nggak karuan itu. Rusak wudhunya malahan. Karena ini asadisu at-tartibu. Urut, tertib, ya, ini menjadi fardunya wudhu juga. Ini indah sekali kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Laksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Pahami apa yang saya sampaikan ini. Insya Allah untuk wudhunya bisa sah. Untuk prakteknya langsung lain waktu ya. Akan saya praktekkan. Sekarang kita ngaji dulu. Tadi saya sampaikan tentang niat. Ya. Niatnya wudhu. Ini niat ini menjadi sebuah hal yang sangat pokok. Segala perbuatan itu semua tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kita niat berwudu. Bagaimana niat berwudu? Jawab, ini niat minimalis. Artinya dengan niat sedikit seperti ini sudah sah. Ya. Jawab, sin soal ma iku opo niatul wudu'i utawi niate wudu. Bagaimana niatnya berwudu? Jawab, nawaitu raf'al hadasil asghari. Nawaitu utawi niate wudu iku raf'al hadasi. Niat sopo ingsun ing ngilangake hadas al asghari kang cilik. Niatnya yang penting ada aku berniat menghilangkan hadas kecil. Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Yang penting Anda paham. Di situ niatnya adalah raf al hadasil asghar. Niat menghilangkan hadas kecil. Yang biasa kita lafadzkan nawaitul huslal li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Tadi disinggung tentang menghilangkan hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Tolong dibantu like, subscribe yang belum, bunyikan loncengnya. Ini untuk mendukung channel supaya tetap eksis dalam menyampaikan belajar mengaji bersama masyarakat yang masih awam. Ya. Insya Allah ini pengajian akan terus berkesinambungan, akan terus berkelanjutan, tidak akan pernah berhenti. Kita akan terus siarkan nilai-nilai Islam. Ini adalah momentum kita untuk belajar bersama. Semoga kita yang mau belajar, memperbaiki diri, bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang dimaksud dengan hadasil asghar? Kalau saya bahas sekarang, sepertinya waktunya tidak cukup.
Oke, apa nanti aja untuk pertemuan berikutnya ya. Baik, kalau begitu terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menyimak belajar mengaji bersama dengan kami. Bila ada keterangan yang kurang jelas, silahkan diketik di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Kalau ada apa yang kami sampaikan ini dianggap kurang benar atau ada kekeliruan atau ada kesalahan, kami dengan senang hati menerima kritik dan saran. Kami dengan senang hati juga diluruskan dari kesalahan tersebut. Tolong beri kami masukan supaya kami bisa menjadi benar, dan nantinya juga kita semua akan merasakan kalau ibadah kita benar, yang merasakan hasilnya juga diri kita semuanya. Ya, saling koreksi, kami terbuka. Kami tahu dan menyadari betapa dangkal ilmu yang kami miliki. Namun kami juga ingin terus belajar, kami ingin terus berkembang, kami ingin terus menyampaikan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kami yang sumbernya kepada Rasulullah, yang sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih. Semoga semuanya diberi kesehatan, semuanya diberi kesuksesan dalam segala hal, niat ibadah untuk dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi berkah, semoga keluarga kita semuanya diberi kemakmuran rezeki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.